Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Andala MSI, merupakan dosen tetap di Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan atau Anafarma pada Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang menjalankan perkuliahan di semester 4 dengan kode mata kuliah ANF 304 dan memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS untuk praktikum. Dalam satu semester, perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi dan 2 kali masing-masing untuk ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Mata kuliah ini disampaikan secara tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen, yaitu Ibu Asmalina Adriani MSI dan saya sendiri. Mata kuliah ini mengajarkan tentang pengertian teori dan dasar-dasar pengujian kosmetik, PKRT, dan alat kesehatan yang meliputi klasifikasi kosmetik, PKRT, dan alat kesehatan, karakteristik mutu identifikasi dan penentuan kadar pada sediaan kosmetik, PKRT, dan alat kesehatan yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah meliputi penilaian terhadap sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus, di mana CPL ini telah tertuang di dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Prodi. Adapun uraian untuk capaian pembelajaran untuk sikap meliputi 1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan terhadap masyarakat dan bernegara. 2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Uraian untuk keterampilan khusus meliputi 1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam mode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, terampil didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Sedangkan uraian untuk keterampilan khusus meliputi 1. Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar operating prosedur atau SOP. Yang kedua, mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium bidang farmasi dan makanan. 3. Mampu merencanakan dan merancang pembuatan beberapa sediaan farmasi dengan jaminan mutu, keamanan, manfaat, dan khasiat. Sedangkan uraian untuk pengetahuan meliputi 1. Menguasai konsep Good Laboratory Best Practice atau GLP. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan. Yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskripsi. Yang keempat, menguasai konsep dan teknik meracik obat dan analisis mutu secara fisik dan kimia. Sedangkan yang terakhir, menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, konsep struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi laboratorium, mengetahui sistem mutu, dan konsep ISO 17025.
Sedangkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi kosmetik, PKRT, dan alat kesehatan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bentuk sediaan dasar, kosmetik, dan alat kesehatan. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tentang menganalisis, mengidentifikasi, dan menemukan atau menentukan kadar yang terkandung dalam sediaan kosmetik dan alat kesehatan. Sedangkan yang terakhir untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan cara-cara pengujian umum pada kosmetik dan alat kesehatan. Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka langsung di kelas, dan sedangkan untuk kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium. Pada awal pertemuan perkuliahan akan disampaikan terkait materi atau bahan ajar selama 16 kali pertemuan, dan juga akan disampaikan terkait bobot untuk perkuliahan ini. Berikut bahan ajar pada mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan. Pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, menjelaskan tentang RPS, kemudian tentang definisi dan kegunaan kosmetik berdasarkan tempat pemakaiannya. Kedua, penggolongan kosmetik berdasarkan Permenkes. Pertemuan ketiga terkait dengan regulasi atau peraturan tentang persyaratan bahan kosmetik. Pada pertemuan keempat, terkait dengan regulasi metode analisis. Pada pertemuan kelima, terkait tentang penggolongan dan fungsi bahan tambahan yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam kosmetik. Pada pertemuan ke-6, yaitu terkait dengan metode analisis pewarna, pengawet, penstabil, tabir surya, dan lain-lain yang diizinkan penggunaannya. Untuk pertemuan ke-7 yaitu tentang metode analisis cemaran mikroba pada kosmetik. Sedangkan pada pertemuan ke-8 merupakan untuk kegiatan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang pendahuluan tentang alat kesehatan dan PKRT. Pada pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang penggolongan dan fungsi alat kesehatan dan PKRT. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang Permenkes RI nomor 1189 garing Menkes garing per garing 8/2010 tentang produksi alkes dan PKRT. Sedangkan untuk di pertemuan ke-12 yaitu terkait dengan Permenkes nomor 20/2017 tentang cara pembuatan alat kesehatan dan PKRT yang baik. Sedangkan pada pertemuan ke-13 terkait dengan pedoman, penandaan, alkes, dan PKRT. Pada pertemuan ke-14 membahas terkait dengan metode analisis bahan tambahan pada PKRT. Untuk pertemuan 15 yaitu membahas tentang metode analisis pada bahan tambahan pada alat kesehatan dan PKRT. Sedangkan untuk pertemuan ke-16 yaitu untuk kegiatan ujian akhir semester. Setelah mendapatkan beberapa materi pada perkuliahan, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium, di mana pelaksanaan praktikum nantinya terkait yang dilaksanakan adalah terkait dengan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap sediaan kosmetik, PKRT, dan alat kesehatan yang hasilnya nanti akan dituangkan atau ditulis dalam sebuah laporan praktikum. Proses pembelajaran mata kuliah ini berlangsung secara 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau yang dikenal dengan singkatan DIA. Untuk delivery, saya pertama menunjukkan atau memberikan terkait dengan RPS dan materi langsung kepada mahasiswa, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang akan saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, video, Google Form, Canva, yaitu sebagai media pendukungnya.
Untuk komponen interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen, yang mana berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dan asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup penilaian terhadap kuis, tugas proyek baik yang secara individu maupun yang kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen atau penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Berikut bobot persentase penilaian pada mata kuliah ini. Untuk kuis, yaitu sebesar 4%, untuk tugas sebesar 10%, untuk UTS sebesar 10%, untuk UAS sebesar 6%, dan yang terakhir persentase untuk praktikum adalah sebesar 60%. Adapun model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu experimental learning, cooperative learning, dan project basic learning dengan metode satu presentatif interaktif, ya, kemudian demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan yang terakhir adalah respon kreatif daripada mahasiswa. Penyampaian materi pada mata kuliah ini juga merujuk pada buku referensi karya ahli di bidang analisis kosmetik dan alat kesehatan, serta merujuk pada artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai keterbaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan terkait dengan analisis kosmetik dan alat kesehatan secara global. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan dengan materi analisis bahan aktif dalam sediaan kosmetik. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kepada Allah, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah analisis kosmetik dan alat kesehatan. Tak lupa salawat sering salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan mengabsensi dulu. Gimana? Hadir semuanya pada hari ini? Hadir. Baik, coba saya cek dulu walaupun hadir. Fatia Zulfa. Baik, Asmanila. Siti Rahmahayatun Nufus. Baik, Zahratun Nisa. Ulfi Sarmadia. Ashifaul Khairla. Gania. Muhammad Al-Fatir. Baik. Untuk itu langsung saja kita mulai materi hari ini di pertemuan ke-6 yaitu tentang analisis bahan aktif dalam sediaan kosmetik. Yang mana tujuan daripada materi ini yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi bahan dasar, bahan aktif, sifat bahan, dan penggunaan bahan dalam kosmetik. Selanjutnya, mahasiswa identifikasi penggolongan dan efek samping penggunaan daripada kosmetik. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengaitkan karakteristik bahan dasar, bahan aktif, sifat bahan, dan penggunaan kosmetik dengan penggolongan dan efek samping penggunaan kosmetik. Dan yang terakhir dari materi mata kuliah hari ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kandungan, penggolongan, kegunaan, dan efek samping daripada kosmetik. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan mengulang sedikit nge-review pembelajaran kita di minggu lalu, bahwasanya kosmetik itu apa? Ya, yang bertujuan untuk penggunaan daripada kosmetik itu? Ya, mempercantik diri, oke, lagi? Memelihara
ya tubuh agar terlihat lebih baik. Nah, jadi sedikit saya ulang berdasarkan peraturan Kepala BPOM. Jadi kosmetik itu pengertiannya memang sudah diatur dalam peraturan Kepala BPOM nomor 19 tahun 2015. Tujuan atau fungsi daripada penggunaan setiap sediaan kosmetik apa saja itu adalah untuk tujuannya yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Nah, kita mengulang juga sedikit lagi. Jadi ada beberapa bentuk sediaan dasar daripada kosmetik itu ada 9. Ini juga punya saya punya materi di beberapa minggu yang lalu. Jadi ada dalam bentuk cair. Contohnya seperti cologne, ya parfum. Kemudian suspensi seperti sabun cair. Kemudian cairan kental seperti sabun pembersih wajah atau facial foam ya kalau untuk sekarang. Nah, kemudian dalam bentuk gel, contohnya seperti minyak rambut. Nah, kemudian sekarang seperti masker dalam bentuk gel. Nah, itu sudah ada. Kemudian krim, boleh krim wajah ya. Nah, kemudian dalam bentuk setengah kadar sama seperti krim. Kemudian dalam bentuk serbuk. Biasanya serbuk apa contohnya? Oke, lain yang kalau dibilang serbuk mungkin ini teksturnya emang agak lebih sedikit kasar seperti lulur ya. Oke, lulur. Nah, walaupun saat ini lulur sudah juga dimodifikasi atau dibuat sudah ada yang dalam bentuk cairan atau yang semi padat. Nah, kemudian dalam bentuk padatan seperti lipstik, sabun selain dalam bentuk cair juga ada yang diformulasikan atau yang dibuat dalam bentuk padatan. Nah, yang terakhir dalam bentuk aerosol. Jadi aerosol, kalau disebut aerosol seperti parfum, kita akan melihat apa-apa saja bahan aktif dalam sediaan kosmetik. Jadi menurut Badan POM bahwasanya bahan yang tersusun dalam pembuatan sediaan kosmetik apapun tadi itu yaitu terdiri dari bahan awal, bahan baku, bahan pengemas, bahan pengawet, bahan pewarna, dan bahan tabir surya. Bahan tabir surya itu adalah sebagai kalau sekarang istilahnya SPF ya, Sun Protect Filter. Jadi dia berfungsi untuk mencegah atau menghambat yang namanya juga filter ya, memfilter, menghambat kulit wajah atau kulit bagian tubuh kita tidak langsung terpapar dengan sinar matahari. Nah, berbicara terkait dengan kosmetik, saat ini banyak sekali ditemukan jenis-jenis sediaan kosmetik itu yang sudah mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Adik-adik pernah melihat atau pernah membaca atau pernah menonton mungkin di televisi atau di handphone, di YouTube bahwasanya saat ini banyak sekali ditemukan oleh BPOM produk-produk kosmetik itu yang mengandung bahan-bahan kimia yang dilarang penggunaannya. Yang mana tujuannya itu adalah sebenarnya bukan penggunaannya di dalam kosmetik, tapi pengaruh daripada penambahan bahan-bahan tersebut bisa berefek atau membuat tubuh atau bagian mana saja yang diaplikasikan daripada sediaan tersebut bisa berubah menjadi lebih cantik. Contoh yang bisa saya sampaikan atau nanti akan kita lihat di slide selanjutnya, ada krim wajah ya, sekarang lagi booming tuh memang ya. Krim wajah itu banyak sekali ditemukan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pernah dengar? Pernah? Apa contohnya? Merkuri ya. Pada prinsipnya kalian juga di sini mungkin ada diajarkan kimia dasar di awal dulu. Sebenarnya merkuri itu penggunaannya secara kalau dia yang benar itu di mana atau biasa digunakan untuk apa bahan kimia merkuri itu? Dia lebih ke pemisahan ya, pemisahan misalnya dia kan merkuri itu kan logam berat ya, logam berat dari namanya aja logam berat. Jadi memang kalau berbicara bahaya, apalagi kalau berhubungan dengan kulit wajah atau kulit tubuh, bagian tubuhnya gitu. Nah ya, nah jadi ada merkuri ini ada beberapa jenis
bahan obat atau bahan tambahan berbahaya yang biasa digunakan atau disalahgunakan dalam obat, yaitu ada merkuri, kemudian sekarang sudah hadir lagi hidroquinon. Ya, nah jadi kemudian ada asam retinoat, nah resorsinol, kemudian golongan kortikosteroid, nanti contohnya ada. Nah ini semuanya sebenarnya golongan obat, tapi pengaruh daripada penambahan di dalam kosmetik itu yang sebenarnya nggak boleh terkandung di dalam kosmetik. Tapi ditambahkan. Kenapa? Karena memberikan efek kerja daripada bahan-bahan tersebut ketika dia bereaksi atau ketika di play di kulit wajah, kulit tubuh, bagian tubuh mana saja, tangan, misalnya kaki dan sebagainya, itu memang akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang ya memang boleh dibilang kalau dari kulit dulunya yang hitam ya bisa memang memutih, putih ya, beda putih dengan cerah, benar nggak? Iya. Mungkin adik-adik ada lihat selama ini, maaf ada teman-teman atau tetangga atau siapa, atau bahkan mungkin dari pihak keluarganya di rumah, mungkin dulunya yang ya warna kulitnya tidak terlalu ini, tiba-tiba ada promosi atau iklan atau lihat di mana. Ya sekarang kan karena apa-apa kita lebih mudahnya melalui iklan kan, apalagi yang viral-viral ya. Nah itu apalagi kayak kita masih muda, suka sekali mencoba kan, rasa ingin coba, apalagi yang dijanjikan bahwa hasilnya itu wah luar biasa bagus. Nah, itu dia sebenarnya adalah ini dia ngaruh daripada penambahan daripada senyawa-senyawa obat atau senyawa-senyawa kimia yang tidak boleh sebenarnya terkandung di dalam kosmetik tersebut. Nah ini ada beberapa contoh saya tunjukkan. Ini krim wajah. Jadi krim-krim wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya itu bisa sebelum kita lakukan analisis secara laboratorium, kita bisa mengenal dulu dari ciri-ciri fisik sediaan kosmetik tersebut. Yaitu pertama kalau yang ini memang sudah nih krim racikan, yang mana kalau yang mengandung merkuri misalnya atau yang mengandung bahan obat tadi tercium dari aroma krim yang tidak lazim seperti bau obat yang menyengat. Nah, merkuri itu sifatnya seperti itu, dia memberikan pertama sekali baunya itu memang seperti bau yang khas. Nah, hidroquinon seperti itu juga. Pada prinsipnya sebenarnya sediaan kosmetik itu tidak ada yang berbau-bauan bahan-bahan kimia. Jadi boleh. Nah, kemudian yang kedua dari tekstur. Dia kalau yang mengandung merkuri itu, dia memang teksturnya agak lebih lengket. Ya, jadi lengket ya. Beda kalau yang krim, kalau krim walaupun lengket tapi ketika kita ya beda. Biasanya kalau yang mengandung merkuri itu dia memang yang warnanya itu kuning agak mengkilap sedikit di atasnya. Memang tercirikan. Kenapa saya bisa menyampaikan hari ini kepada adik-adik? Karena sebelumnya kami juga sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan analisis bahan-bahan kimia obat, bahan-bahan kimia obat yaitu bahan kimia berbahaya yang ada salah satunya itulah merkuri itu tadi. Nah, ya nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, seperti ini ada contoh lipstik ya. Nah, lipstik tujuannya adalah untuk memberi warna pada bibir. Nah, dan sekarang boleh dilihat warna lipstik itu bukan hanya satu ya, banyak. Nah, ya banyak shade-nya ya, kalau sekarang istilahnya shade ya. Nah, tapi apa yang kalian lihat, coba perhatikan yang paling ujung sana. Nah, jadi itu juga di dalam lipstick kita menganggap selama ini hanya di dalam ini saja, di dalam krim wajah saja yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, di dalam lotion, misalnya hand body dan sebagainya. Ternyata enggak. Ada seperti lipstick juga, kemudian eyeshadow. Tahu ya eyeshadow? Oke, kemudian perwarna pipi, blush on. Jadi setiap yang berwarna. Nah, itu juga ditambahkan pewarna yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu menggunakan pewarna-pewarna yang dilarang. Nah, pada prinsipnya sebenarnya pewarna itu boleh ditambahkan, nggak ada masalah. Tapi pewarna-pewarna yang diizinkan. Nah, seperti materi di pertemuan kita yang keempat lalu, kita sudah menjelaskan mana pengawet yang diizinkan penggunaannya, mana pewarna yang diizinkan, mana pewarna yang dilarang.
Nah, ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh dan bagaimana cara menganalisis bahan kimia atau bahan tambahan yang berbahaya di dalam kosmetik. Nah, jadi hati-hati. Nah, setelah hasil analisis dan beberapa penelitian juga sudah menyebutkan bahwa itu ada mengandung pewarna rodamin B yang merupakan pewarna sintetik yang memberikan memang efek merah merekah pada sediaan-sediaan terutama lipstik, kemudian perona pipi dan eyeshadow. Jadi mulai sekarang sudah boleh hati-hati, terutama adik-adik yang perempuan. Nah, kalau yang laki-laki mungkin Fatir boleh sampaikan ke pihak keluarga di rumah, ibu, kakak dan sebagainya. Ya, jadi ini salah satu penyebabnya ada. Maka kenapa perlu sekali, penting sekali melakukan analisis sediaan bahan-bahan tambahan dalam sediaan kosmetik. Nah, kemudian yang perlu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait dengan ini. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya ada peraturan dijelaskan dalam peraturan BPOM terkait dengan analisis bahan-bahan tambahan. Jadi, kenapa tujuannya kita perlu menganalisis bahan tambahan itu tadi? Nah, bahan tambahan kan ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Nah, kalau yang diizinkan berarti boleh dia terkandung di dalam sediaan kosmetik apapun itu, namun juga memiliki kadar atau batasan. Nah, ya, sedangkan kalau yang tidak diizinkan sama sekali, berarti memang sedikit pun 0,000 sekian persen atau ppm, mungkin kalau kita biasa kalau orang di lab atau analis itu bicara tentang kandungan itu di dalam persen atau kadang itu memang tidak boleh. Kenapa? Itu dia tadi. Kalau yang tadi pun boleh tapi punya batasan, maka kalau dia lewat daripada penambahan atau terkandung di dalam bahan sediaan kosmetik itu terkandung berlebihan, maka akan memberikan efek samping. Apalagi kalau yang memang sama sekali tidak diizinkan penggunaannya di dalam sediaan kosmetik. Kita sekarang yang ingin membeli produk kosmetik, sebenarnya nggak produk kosmetik aja, dalam bentuk pangan, obat, itu kita bisa secara sebelum kita mungkin melakukan atau menggunakannya, kita bisa melakukan pengecekan produk dulu. Nah, oleh itu BPOM mengeluarkan satu aplikasi sekarang yang namanya itu adalah Cek-Klik. Apa itu? Cek-Klik, cek kemasan, label, izin edar, dan cek kadaluarsa. Nah, selain daripada itu, mereka juga seperti saya sampaikan tadi, sudah mengeluarkan sebuah aplikasi yang mungkin bisa kalian download di Play Store kalian masing-masing, karena ini penting sekali saya anggap. Nggak mesti harus kosmetik, makanan apa saja dalam bentuk scan barcode. Jadi kalau memang benar nomor yang tercantum, nomor registrasi tersebut benar yang tercantum di atas izin BPOM, dikeluarkan oleh BPOM, maka produk tersebut ada keluar di aplikasi tersebut. Sehingga hal-hal yang tadinya memungkinkan terjadi akibat penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang sebenarnya tidak boleh ada di dalam sediaan kosmetik, tidak mungkin terjadi. Tanpa kita sadari, waktu perkuliahan kita ternyata sudah habis. Nah, ya, tidak terasa ya anak-anak semuanya. Baik, mungkin pada kesempatan ini sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.